Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wendy. Boleh dibilang saya Sosok Wendy Lofu nampaknya sudah tak asing bagi sebagian orang yang kerap mendengar kisahnya menjadi seorang mualaf. Perjalanan spiritualnya sangat berliku yang diawali dengan rasa benci pada Islam, menistakan agama, hingga memfitnah Nabi Muhammad. Sebelum mualaf, Wendy tak meyakini agama apapun, bahkan tak mengakui keberadaan Tuhan sehingga menjadi seorang ateis. Wendy kerap melakukan banyak hal buruk. Meski begitu, Wendy menegaskan bahwa kesalahan itu adalah dari pribadinya dan bukan kelompok tertentu. Ini salah saya. Bukan salah orang Tionghoa pada umumnya, tuturnya. Wendy mengaku lingkungannya sendiri kerap membuatnya merasa tak nyaman dengan hal berbau Islami. Bahkan, membuat Wendy enggan mendengar adzan di televisi dengan sengaja mematikan agar tak perlu mendengarnya. Alasannya nggak ngerti. Gua ngerasa, adzan, bising saja, berisik, bebernya. Di saat itu, aku melihat Islam adalah orang yang menjalankannya, jadi ketika orang yang menjalankannya tidak baik, berarti anggapannya, agama lu gak bisa ngebuktiin kalau ajarannya baik. Ternyata saya salah, sambungnya. Melihat dan memantau sekelompok muslim yang menjalankan sesuatu yang tidak baik, membuat Wendy yakin bahwa agama Islam pun buruk. Wendy Lofu lantas berusaha memfitnah Al-Quran. Namun menariknya, upaya tersebut dilakukan dengan membaca dan mencermati Al-Quran terlebih dahulu. Saat belum memahami dengan benar mengenai Al-Quran, Wendy Lofu justru mendapat bantuan dari seorang pria yang berprofesi sebagai tukang bakso keliling di lingkungannya. Wendy mengaku mendapat petunjuk untuk membaca halaman pertama Al-Quran yang berisi surat Al-Fatihah. Buka Al-Quran itu dari sini ke sini Wen, gak seperti elu buka buku pelajaran, jadi dibalik aja Wen. Ini halaman pertamanya, kenangnya seraya menirukan ucapan tukang bakso. Karena gengsi dan merasa takut, kan tujuannya saya gak baik, saya kan pingin fitnah toh, berusaha memfitnah Islam. Jadi ketika saya diberitahu begitu, ada minder dan gak jadi buka Al-Quran, terangnya. Namun, rasa minder itu justru berbuah rasa penasaran akan keinginan Wendy kembali membuka Al-Quran beserta terjemahannya. Lagi-lagi, Wendy kembali merasa minder dan salah akan anggapannya. Sebab, awal kalimat dari Al-Quran membuatnya menyadari sebuah kesalahan. Ketika saya buka di halaman pertama Masya Allah, di sana tertulis di kalimat pertamanya di tengah, kitab umat manusia, bukan kitabnya umat Islam, sambung dia. Rasa takjub pun tak terhindarkan bagi Wendy yang merasa bahwa agama Islam sangat menarik. Sebab, Wendy justru merasa ditantang oleh Al-Quran untuk membacanya dari awal sampai akhir. Hal itu membuat Wendy bisa hatam hingga 3 kali sebelum mualaf. Seperti ditantang, ujarnya. Jadi aku berusaha mencari sesuatu untuk difitnah di dalam kitab ini, sambungnya. Wendy melanjutkan bahwa ketika mempelajari Al-Quran mendapat kemudahan dari Allah. Sebab, segala pertanyaannya seolah mendapat jawaban langsung pada saat itu juga. Tapi Allah itu maha lembut. Dia menunjukkan ke aku, yang aku cari tentang air tawar di dalam laut, tertuang di hadis. Muncul di stasiun TV. Pagi ini aku cari, siang aku dapat jawabannya, lanjutnya. Namun, rasa bebal akan Islam membuatnya sempat merasa bahwa Al-Quran hanya karangan Rasulullah. Tetapi, Wendy kembali mendapat petunjuk dari anggapan awalnya terhadap Islam dan Al-Quran. Jadi ketika orang membuat kalimat berbicara dengan buku setebal ini, Al-Quran, kitab karangan manusia, lalu pasti ada kesalahan minimal 10%. Jadi aku merasa pasti ini ada salahnya, Al-Quran. Kalau nggak ada salah, ini punya Tuhan, karena Tuhan nggak pernah salah, definisi Tuhan tidak boleh salah, Dia yang menciptakan kita, Dia tak boleh diciptakan, tandasnya. Derry lantas mencoba menelaah hal apa yang dibenci Wendy dari Al-Quran. Jawaban dari Wendy justru tak disangka. Sebab, Wendy ternyata membenci kebolehan poligami di agama Islam yang ia sorot di surat An-Nisa.
Hal yang dibenci yang ada di Al-Quran itu apa, yang dibenci oleh Muslim sendiri? Tanya Derry. Tapi di situ karena hati aku masih batu lahya. Waktu belum menyadari, wah bisa nikah 4 nih, muslimah aja gak seneng kok, wah ini gua goreng nih, astagfirullahaladzim, subhanallah, ini semoga orang dapat hidayah ya, katanya. Tetapi, Wendy segera menyadari kesalahannya bahwa ia justru memfitnah Rasulullah dengan akal-akalan. Wendy pun mengakui kesalahan tersebut dan lantas mempelajari Al-Quran dengan seksama hingga mendapat hidayah. Kini, ia telah menjadi mualaf selama lebih dari 10 tahun sejak tahun 2009. Aku ingin memfitnah Nabi Muhammad, saking bingungnya aku, buka Al-Quran dan ini yang saya temukan. Saya serang secara pribadinya Rasulullah, tuturnya. Akhirnya aku merasa kalah dari sebuah benda mati namanya Al-Quran, yang aku bisa lakuin kalau kalah, berarti aku harus mengakui kemenangan dong, saya memutuskan untuk syahadat di situ, alhamdulillah, katanya.